Shalom dan selamat pagi untuk seluruh jemaat HKBP Taman Mini. Tetap bersyukur dan bersukacita menambut anugerah Tuhan. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, marilah kita berdoa. Kasih karunia dari Allah Bapa dan damai sejahtera dari anaknya Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 tertulis dalam kitab Yesaya 30 ayat 18 yang berkata, "Sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Sebab itu Ia bangkit hendak menyayangi kamu. Sebab Tuhan adalah Allah yang adil. Berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia." Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara kekasih, kita baru saja merayakan hari ulang tahun bangsa negara kita yang ke-77. Setiap kita merayakan hari ulang tahun kelahiran atau perkawinan, sesungguhnya adalah suatu saat yang indah bagi kita untuk merenungkan perjalanan hidup kita tentang apa yang kita sudah lalui, apa yang kita sudah miliki, dan apa harapan kita ke depan. Saat itu juga adalah saat yang baik untuk merefleksikan bagaimana sebenarnya keberadaan hidup kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Melalui firman renungan pagi ini, hamba Tuhan Nabi Yesaya menyuarakan tentang janji dan pengharapan dari Tuhan Allah kepada umatnya. Janji dan pengharapan itu adalah untuk membaharui hati mereka, memulihkan kembali kehidupan baru bagi mereka ketika mereka mau membuka hati untuk dikuasai oleh Roh Tuhan, agar mereka kembali meninggalkan penyembahan ilah-ilah duniawi, dan mereka tidak akan meminta kekuatan kepada bangsa-bangsa yang besar yang ada di dunia ini, selain kepada Allah yang berotoritas, yang sudah menyertai memberkati mereka, bahkan menjadikan mereka menjadi umat pilihannya. Allah merindukan umat Israel yang sudah jauh berjalan menurut kehidupan duniawi, dan saatnya Tuhan menantikan pertobatan dari umat yang sudah ditebus melalui kasih-Nya yang begitu besar. Pertobatan dan pembohoran diri hanya terjadi bila umat itu membiarkan dan memberikan hidupnya dituntun dan dikuasai oleh Roh Tuhan yang berkarya dalam hidup mereka. Allah yang berkeadilan akan senantiasa menyatakan keadilannya, dan di dalam keadilan itulah Dia menantikan umatnya akan kembali meninggalkan segala dosa dan perbuatan yang tidak Tuhan inginkan ada dalam hidup mereka sebagai umat pilihan Tuhan. Janji dan pengharapan untuk kembali diberkati menjadi umat yang besar, umat yang bermartabat, bahkan menjadi bangsa yang membawa berkat damai sejahtera kepada seluruh dunia ini. Disitulah suara firman ini disampaikan oleh hamba Tuhan Yesaya, supaya hati yang baru, hidup yang menyerahkan semua kehidupannya ke dalam tangan kuasa Tuhan, akan menjadikan umat ini tetap menjadi umat yang berharga, bermartabat di mata Tuhan. Saudara kekasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, apa pesan firman Tuhan ini bagi kita sekarang ini, orang yang sudah mengalami hidup baru melalui penebusan Tuhan kita Yesus Kristus? Biarlah kita juga senantiasa hidup benar dan baik di hadapan Tuhan, dengan selalu membuka hati dan membiarkan Tuhan
berotoritas, berkuasa lewat kuasa Roh Kudus, memimpin, meneguhkan, menguatkan perjalanan hidup kita, agar kita boleh menerima kehidupan, kebaharuan hati, iman, pengharapan dan kasih kita semakin diberdayakan oleh karena kita mengalami kematangan, kedewasaan dalam kehidupan bersama dengan Tuhan. Itulah kuncinya saudara, mengapa firman ini selalu disuarakan. Tuhan itu sangat rindu dan dia menantikan pertobatan orang-orang yang sudah jauh lari dari perkataan hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Maka firman kebenaran yang ada dalam Tuhan kita Yesus Kristus tidak sekedar menjanjikan hidup sekarang, tidak sekedar menjanjikan hidup yang kekal, tapi nyata-nyata dialah menjadi sumber kehidupan kita yang membawa kita, memberikan kepada kita hidup bahagia, bersukacita, dan senantiasa bersyukur dalam segala hal. Biarkan dan jadikan Roh Tuhan memimpin, membaharui, menguatkan hidup saudara di tengah dinamika, di tengah pencobaan arus gelombang kehidupan, perubahan dunia dalam era teknologi dan era digitalisasi ini. Berharaplah kepada Tuhan, datanglah kepada Tuhan yang senantiasa menantikan kedatangan orang-orang yang rindu menerima kasih karunia Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang meneguhkan, menguatkan, bahkan membaharui hati dan pikiran kami, agar kami kembali mengenal bahwa Engkau adalah Tuhan yang baik, yang menjadi sumber dalam kehidupan kami. Engkau menerima hidup kami sebagaimana kami ada Tuhan, tetapi Tuhan menginginkan pertobatan dan hidup baru, oleh karena Tuhan telah bersemayam dan telah menguasai hidup kami, bahkan memberkati kami. Berkatilah Tuhan seluruh jemaat HG Taman Mini, apapun yang menjadi kerinduan hati mereka dalam keluarga, dalam pribadi, apapun yang mereka hadapi dalam pergumulan hidup ini, Engkaulah menjadi tumpuan harapan kami, agar kami berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Sembuhkan jemaat yang sakit, kuatkan mereka yang lemah, hibur mereka yang sedang berduka. Jadikan kami Tuhan menjadi berkat bagi setiap orang dimanapun kami Engkau hadirkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia daripada Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai dan memberkati saudara sekalian. Amin. Selamat berkarya, selamat bekerja. Tuhan Yesus memberkati. Horas.